Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Ustadz biasakan menjawab salam dengan wa'alaikumus ya, bukan waalaikumsalam. Karena itu menyambung, kalimatnya sambung. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Segala puji milik Allah. Kepadanya kita memuji, kepadanya kita meminta pertolongan, dan hanya kepada Allah kita memohon ampun. Alhamdulillah anak-anak Ustadz, kita bersyukur ya kepada Allah. Karena salah satu bentuk syukur kita adalah kita dapat sekolah di Al-Furqan ini. Banyak anak-anak di luar sana yang jangankan mikir sekolah, ya, Murad, jangankan mikir sekolah, untuk hidup hari ini saja mereka tidak tahu. Anak-anak di mana coba? Di Palestina. Jangankan mikir sekolah yang bagus tuh di mana ya, enggak mikir sampai sana. Mau hidup hari ini pun mereka tidak tahu, ya. Jadi banyak-banyak bersyukur. Alhamdulillahirabbil alamin, ya. Syukur itu tidak hanya diucapkan, tapi juga diamalkan, ya, dihayati. Jangan hanya simpati sama orang-orang Palestina, tapi empati tumbuhkan. Kita bantu mereka dengan apa? Berdoa. Salah satunya berdoa, apalagi? Berdonasi, itu paling penting. Mereka butuh donasi kita, ya, sedikit-sedikit. Tiap Jumat paling minimal kan, tiap Jumat kita infak kan? Tiap Jumat infak, itu nanti dikirimkan, ya. Oke, salawat dan salam senantiasa kita aturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi biasakan juga ketika Nabi Muhammad disebut, ucapkan sallallahu alaihi wasallam, bersalawat pada Nabi, ya. Oke, sahabat Al-Furqan dimanapun berada, hari ini Ustadz Zikri ditemani anak-anak kelas 5 Ayub, ya. 2 akhwat dan 2 ikhwan, anak-anak dari Bunda Herlinda. Ada di kanan Ustadz siapa? Maurad. Ya, di sebelahnya ada Fahri. Siapa nama lengkapnya? Fahri Zafan Khairi. Fahri Zafan Khairi. Maurad Rashid Mahendra. Maurad Rashid. Ya, di sebelah kiri Ustadz ada akhwat yang cantik-cantik. Coba ini siapa namanya? Nyimas. Kayak apa? Nyimas Aisyah Safira. Nyimas. Wah, panjang banget. Nyimas Aisyah Safira. Oh iya. Di kelas itu ada 2. Kemudian di sebelahnya siapa? Aisyah Al-Mahira. Ya, sahabat Al-Furqan ini teman-teman dari kelas 5 Ayub. Nah, hari ini menemani Ustadz Maurad. Oke, hari ini Ustadz akan sedikit membahas tentang makna sukses, ya. Makna sukses dalam Islam. Fahri mau jadi orang sukses? Iya. Mau? Maurad? Banget. Al-Mahira? Mau. Nimas? Mau. Sekarang Ustadz tanya lagi, Fahri. Menurut Fahri orang sukses itu yang gimana sih? Orang sukses itu kayak kerja itu ngumpulin duit lah. Oh, yang uangnya banyak? Iya, uangnya banyak. Oh, sukses itu yang uangnya banyak jadi sahabat Al-Furqan. Kata Fahri. Menurut Maurad? Berjualan. Berjualan. Oh, orang sukses bisnis ya? Jualan bisnis. Ya, usahanya besar ya? Penghasilannya banyak. Menurut Nyimas, apa itu sukses? Apa Nyimas menurut Nyimas? Rajin? Rajin kayak gimana? Oh, ciri-ciri orang sukses adalah dia yang rajin ya? Entah dia rajin dalam bekerja, rajin dalam belajar, ya. Itu mana sukses menurut Nyimas. Kalau menurut Al-Mahira? Suka berbagi. Suka berbagi. Berbagi tidak akan membuat miskin. Ya benar. Orang sukses itu suka berbagi, itu makna sukses menurut Al-Mahira.
Sahabat Al-Furqan TV dimanapun berada, tentu sahabat Al-Furqan punya makna sukses sendiri-sendiri ya. Menurut Fahri yaitu orang yang kaya ya. Menurut Morad orang yang bisnisnya besar ya. Menurut Nyimas orang yang rajin. Menurut Al-Mahira orang yang suka berbagi. Tentu semua orang punya makna suksesnya sendiri-sendiri ya. Banyak orang kira sukses itu kaya raya. Orang paling kaya di dunia ini ya Elon Musk, tahu? Elon Musk. Elon Musk itu orang yang punya Tesla, yang punya Twitter atau sekarang disebut X. Nah, itu. Twitter itu apa? Elon Musk itu orang terkaya di dunia, kekayaannya itu setara 6.600 triliun. Tahu itu enggak? Apa? Albert Einstein deh. Siapa? Mr. Beast. Bukan, ada itu. Mr. Beast masih kalah dengan Elon Musk. Siapa ya? Winnie Salim. Duitnya itu kayaknya Albert Einstein. Pernah megang uang 1 juta? Enggak. Berapa lembar uang 100 ribunya? Kalau enggak salah 10. 10. Kalau 100 juta? Enggak pernah. 30. 100 juta itu 1000 lembar uang 100 ribunya. 1000. Kalau 6.000 triliun, kira-kira dua kelas cukup nggak menampung? Enggak. Oh, saking banyaknya ya. Kurang. Apakah Elon Musk bisa disebut sukses? Bisa. Banget. Bisa. Menurut orang-orang, Elon Musk itu orang paling sukses di dunia. Kekayaannya 6.000 triliun. Kalau ditumpuk sampai angkasa. Iya. Ada lagi yang berkata, orang sukses itu yang terkenal. Siapa ya YouTuber terkenal di Indonesia? Winnie Salim. Pertanyaan lagi. Subscriber terbanyak di Indonesia siapa? Bukan Willy Salim, masih kalah. Ada lagi yang paling tinggi. Bukan, Atta Halilintar masih kalah. Bukan. Mr. Beast orang luar. Just No Limit. Just No Limit. Apakah Just No Limit bisa disebut sukses? Bisa. Soalnya dia menikah sama. Iya. Tapi anak-anak Ustadz. Nah, dengerin, Fahri. Anak Ustadz. Tapi seorang muslim harus paham bahwa ada yang lebih sukses daripada Elon Musk, daripada Atta Halilintar, Just No Limit dan lain sebagainya. Daripada Raffi Ahmad, ya. Banyak orang ngomong orang sukses itu ya orang kaya raya. Kalau benar kesuksesan Allah letakkan pada orang yang kaya raya, orang paling sukses itu Korun. Pernah dengar nggak Korun? Oh, pernah. Pernah. Gimana? Pernah dengar namanya aja. Dia tuh dulunya miskin. Tapi Nabi Musa minta ke Allah untuk ubah dia menjadi kaya. Benar. Tapi saat dia menjadi kaya, dia sombong dan nggak mau berbagi. Benar. Karena azab tanah longsor. Korun itu tenggelam sama dia. Anak-anak Ustadz ya. Kekayaannya itu mungkin lebih besar daripada Elon Musk tadi. Kunci lemarinya, kunci lemarinya saja Dari emas. terbuat dari emas. Dan busor. Semua kuncinya dikumpulin, ya, dikumpulin kunci lemarinya saja dikumpulin, tidak sanggup dipikul 7 keledai. Bayangkan betapa kayanya. Elon Musk itu kan kekayaannya 6.000 triliun itu cuma dari saham perusahaan. Saham itu kan belum bentuk nyata kan? Dari berjualan. Iya, bukan bentuk nyata kayak hartanya ada. Tapi kalau Korun dia terbukti emasnya banyak, ya. Cara buat emas gimana? Makanya kemudian karena Korun tidak taat pada Allah, Korun ditenggelamkan ke dalam tanah. Sampai hari ini kalau kita sedang gali sumur ya, ketemu emas di dalamnya, kita sebut dengan harta karun. Harta korun maksudnya. Dari korun tadi. Wah, mind blowing. Hati-hati, jangan ngomong gitu. Ya, baru nggak kan? Kita sebut dengan harta korun tuh karena korun dulu ditenggelamkan dalam tanah. Kalau kita gali tanah, nemu emas, kita sebut harta karun.
Dari Qarun. Fir'aun gimana? Nanti. Apakah Qarun pantas disebut sukses? Tidak. Dia disebut sukses di dunia. Tapi Akhirnya iya akhirat tidak. dulunya sukses. Sekarang Fir'aun. Mungkin ini Apakah Fir'aun sukses? tidak. Dia terkenal. Dia memimpin. Dia bahkan ngaku Tuhan. Saking terkenalnya dia. Tidak. Fir'aun yang membangun jembatan. Tidak. Fir'aun yang ngasih bansos, bantuan. Coba siapa yang bikin Fir'aun? Fir'aun yang membangun piramida. Nah, terkenal Fir'aun. Apakah Fir'aun sukses? Tidak. Tidak. Karena Dia mengaku bahwa dirinya itu Tuhan. Iya, dia ingkar pada Allah. padahal yang nyiptain Allah. Iya. Nyiptain Allah. Jadi meskipun orang terkenal, tapi kalau dia tidak taat pada Allah, jangan disebut sukses. Tapi korup. Ya. Jadi apa makna sukses dalam Islam? Dalam Islam itu sukses hanya satu. Apa coba? Taat kepada Allah. Iya. Taat. Kepada Allah. Ayatnya wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Oh, pintar Murad. Sudah pernah dengar ya? Di masjid sering ada yang masjid. Siapapun yang taat pada Allah dan Rasulnya, dialah orang yang sukses dalam Islam. Jadi terserah kalau orang luar ngomong, orang di luar agama Islam ngomong, oh Atta Halilintar sukses, oh ini sukses. Tapi kita belum tentu tahu, karena yang disebut sukses itu adalah yang taat pada Allah dan Rasulnya. Nih anak-anak Ustadznya usah kasih tahu. Dalam Islam itu, kita kan sering nyebut sukses itu dengan harta benda, orang kaya raya kata Pak Hari tadi. Dalam Islam itu harta yang berkah itu ada 3. Yang bersih, ya, yang bermanfaat, ya, sama yang Ikhlas. yang bersih, yang bermanfaat dan digunakan dengan baik. Ya. Yang bersih apa maksudnya Ustadz? Apa coba? Maksudnya nggak dipakai buat main judi atau Untuk Ya. perbuatan Yang bersih itu dia dibersihkan dengan zakat, infak, sedekah. Ya. Kalau dibersihkan dengan tisu basah. tisu basah, dengan sabun itu dibersihkan secara literally. Tapi ini secara Islam ya. Nah, harta yang bersih itu dibersihkan dengan infak, sedekah, zakat, donasi, ya. Ya banyak lah pokoknya. Gimana kalau dia orang pelit, tidak mau mengeluarkan zakat, maka hartanya kotor. Kotor itu tidak berarti uangnya melumpur, itu bukan kotor kayak gitu, ya. Jadi uangnya kotor itu maksudnya apa? Haram. Nauzubillah. Dia nggak mau ngeluarin zakat jadi haram. Gitu. Oke, anak-anak, yang kedua apa? Setelah harta yang kita peroleh bersih dan halal, apa tadi yang kedua? Digunakan untuk yang bermanfaat. Digunakan untuk yang bermanfaat, ya. Jadi boleh harta kita itu, anak-anak Ustadz ya, boleh kita gunakan untuk memenuhi keinginan kita, boleh. Kemanfaatan. Dalam suhuf Nabi Ibrahim disebutkan sa'atun yakhlu fiha bihazzi nafsihi minal halal. Manusia itu oleh Allah sudah diberikan kesempatan untuk memenuhi kebutuhan fisiknya. Makan, ya boleh. Harta kita dipakai untuk makan yang enak, ya nggak apa-apa. Ayam panggang. Makan agak mahal dikit nggak apa-apa. Ayam panggang makin. Minum, beristirahat, liburan. Jadi nggak salah kalau misalnya kita gunakan harta kita untuk belanja, nggak apa-apa, jalan-jalan. Jalan-jalan ke Mekah. Apalagi jalan-jalan ke Mekah, Masya Allah. Tabarakallah. Untuk masukin, kalau ini maksudnya kalau udah dewasa masukin anak kita ke les Al-Quran. Nah, itu lebih baik lagi. Ya, apalagi kalau Atau dikasih digunakan gratis ke Mekah.
untuk di jalan Allah, untuk membangun agama Allah, untuk bersedekah, membangun lembaga pendidikan, itu kan lebih bagus lagi. Tapi tidak salah juga untuk jalan-jalan, ya nggak apa-apa. Misalnya, saya mau jadi kaya raya Ustadz, saya mau keliling dunia. Oh, itu nggak apa-apa. Untuk menikmati indahnya alam ciptaan Allah. Tapi jangan lupa untuk beribadah. Untuk beribadah kepada Allah, ya. Dalam surah Al-Mulk, hafal nggak? Huwallazi ja'ala lakumul Wallazi ja'ala lakumul arda zalulan famshu fi manakibiha kulu mir rizqi wa ilaihin nusyur. Bagus. Dialah Allah yang menjadikan bumi itu mudah dijelajahi. Jadi Allah nyuruh di sini, jelajahilah segala penjuru bumi, ya. Karena Allah yang membentangkan bumi ini. Jadi nggak salah uang kita digunakan untuk jalan-jalan, ya. Tapi kita sisihkan juga sebagiannya untuk bersedekah, untuk Palestina, ya. Oke. Anak-anak Ustadz, yang terakhir apa tadi? Digunakan untuk yang baik-baik saja, untuk berkah. Iya, jangan dipakai itu judi. Jangan sampai, nauzubillah, ya. Untuk yang tidak bermanfaat, ya, menjauhkan kita dari Allah, jangan. Ya. Apa tadi? Kayak untuk berdonasi, untuk membangun agama Allah, ya. Oke. Anak-anak Ustadz, itu yang bisa Ustadz sampaikan. Ada yang mau bertanya? Tidak ada. Tidak ada? Tidak ada. Sudah jelas? Sudah jelas. Sekarang Ustadz tanya. Oh my God. Jadi, apa sih makna sukses dalam Islam? Apa tadi? Makna sukses. Taat Kepada pada Allah dan Rasulnya. Apa ayatnya tadi? Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fauzan azima. Siapa yang taat pada Allah dan Rasulnya, maka dia menjadi orang yang sukses. Paham ya? Paham. Jadi mindset kita sudah berubah saat ini. Bahwa orang sukses itu tidak hanya orang yang kaya raya, tidak hanya orang yang terkenal, tapi juga orang yang taat. Itu yang paling tinggi suksesnya. Iya. Oke, paham sampai sini? Paham. Alhamdulillah. Itulah kenapa kita dititipkan oleh orang tua kita ke Al-Furqan, ya sahabat Al-Furqan, ya. Kenapa? Karena orang tua kita ingin anaknya menjadi orang yang sukses menurut Allah, menurut Islam. Paham, Fahri? Paham. Nah, jadi kalau ditanya, paham. Kalau ditanya orang, Fahri apa sih sukses itu? Nah, Fahri jawabannya itu tadi, ya. Iya. Harus dirubah, jangan kaya raya lagi. Taat pada Allah. Tapi kalau ada yang ngomong kaya raya, ya nggak apa-apa, dia benar juga. Tapi ada yang lebih benar, yaitu taat. Kepada Allah. Ya, itu kebenaran hakiki namanya, ya. Oke, anak-anak Ustadz, para pemirsa, sahabat Al-Furqan dimanapun berada, ya, semoga hari ini, ya, bisa memberikan banyak ilmu kepada semuanya. Anak-anak Ustadz akhiri dengan bersama-sama kita ucapkan lafaz alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada. Sobat-sobat Al-Furqan. Silakan panggil Ustadz.